Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng saya DJ. Bagi teman-teman yang baru saja mampir di channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa terus support channel saya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari channel ini berikutnya. Di video kali ini saya akan melanjutkan video tentang hukum tarik-menarik yang kemarin saya upload, yang dibawakan sama Bang Kuji, Kumis dan Jenggot. Oh ya, kenalin aku Kuji, Kumis dan Jenggot. Oke, langsung aja ya. Ya, berhubung Bang Kuji lagi ada halangan, jadi video lanjutan dari teori hukum The Secret ini atau hukum tarik menarik ini saya lanjutkan kembali. Oke, jadi teman-teman, saya ulangi, saya itu membacakan buku ini buat teman-teman. Sebetulnya satu, karena saya juga masih sering baca dan mendengarkan, jadi paling enggak kalau didokumentasikan dalam bentuk voice dan saya simpen di channel YouTube saya, siapa tahu makin banyak orang yang merasakan manfaat dari isi buku tersebut. Karena kalau teman-teman menonton video-video saya sebelumnya, bagaimana perubahan kehidupan saya sendiri berawal dari membaca buku ini. Oke ya, sekarang lanjut ke teori The Secret. Sekarang akan saya bacakan, yaitu proses penuh daya. Banyak orang merasa mandek atau terperangkap atau terkungkung situasi mereka saat ini. Terlepas dari apapun situasi Anda saat ini hanyalah realitas saat kini. Dan realitas kini akan mulai berubah ketika Anda mulai menggunakan rahasia ini. Realitas saat kini atau hidup Anda saat kini adalah hasil dari pikiran-pikiran yang telah Anda pikirkan. Semua itu akan berubah ketika Anda mulai mengubah pikiran dan perasaan Anda. Pikiran dan perasaan Anda. Ya, karena polanya memang ada di sana. Kuncinya ada di pikiran dan feel. Bahwa manusia dapat mengubah dirinya sendiri dan menguasai takdirnya sendiri adalah kesimpulan akal yang sudah menyadari kekuatan pikiran yang benar. Ini adalah kutipan dari Christian D.L. tahun 1866 1954. Oke, lanjut. Ketika Anda ingin mengubah situasi, pertama-tama Anda harus mengubah pikiran Anda. Setiap kali Anda membuka kotak surat dan berpikir akan menemukan surat tagihan, coba tebak. Tagihan itu akan ada di sana. Setiap hari Anda membuka kotak surat dengan mencemaskan tagihan. Anda tidak pernah membayangkan sesuatu yang great gitu ya, yang hebat. Anda hanya memikirkan hutang, mengharapkan hutang. Jadi utang harus muncul agar Anda tidak berpikir bahwa Anda tidak waras. Dan setiap hari Anda mengukuhkan pikiran Anda. Apakah hutang akan muncul? Yes, hutang akan ada di sana. Apakah hutang akan muncul? Yes, hutang akan ada di sana. Apakah hutang akan muncul? Yes, hutang akan ada di sana. Mengapa? Kunaon? Why? Karena Anda mengharapkan utang ada di sana. Jadi, utang muncul karena hukum tarik-menarik selalu patuh pada pikiran Anda.
Jadi cobalah berbaik kepada diri sendiri. Harapkan kiriman transferan atau kiriman cek. Harapan adalah daya tarik yang sangat kuat karena harapan menarik segalanya kepada Anda. Seperti yang dikatakan Bob Proctor, hasrat menghubungkan Anda dengan sesuatu yang Anda hasratkan dan harapan menariknya ke dalam hidup Anda. Harapkan sesuatu yang Anda inginkan. Jangan mengharapkan sesuatu yang tidak Anda inginkan. Guys, apa yang Anda harapkan saat ini? Yes. Kebanyakan orang memandang situasi kini mereka dan mereka berkata, inilah saya. Sebenarnya diri Anda saat ini bukanlah seperti itu. Itu hanyalah diri Anda di masa lalu. Misalnya Anda tidak mempunyai cukup cuan atau cukup duit dari rekening bank, atau tidak memiliki relasi seperti yang Anda inginkan, atau kesehatan dan kebugaran Anda tidak seperti yang diinginkan. Itu bukanlah diri Anda yang sesungguhnya. Itu hanya sisa akibat dari pikiran dan tindakan di masa lalu. Diri kita adalah akibat dari apa yang sudah kita pikirkan. Kutipan dari Buddha tahun 563 strip 483 sebelum Masehi. Oke guys, saya ingin membagikan sebuah proses yang datang dari seorang guru besar, Neville Goddard, dalam sebuah kuliah yang ia berikan di tahun 1954 berjudul Gunting Pemangkas Perbaikan. Proses ini telah berdampak besar pada hidup saya. Neville mengajarkan atau menganjurkan agar pada akhir hari sebelum bobo, Anda memikirkan kembali peristiwa-peristiwa hari itu. Jika ada peristiwa atau saat yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan Anda, putar kembali peristiwa itu dalam benak Anda, selaras dengan keinginan Anda. Ketika Anda menciptakan kembali peristiwa-peristiwa itu sesuai dengan apa yang Anda inginkan, Anda membersihkan frekuensi hari itu dan memancarkan sinyal dan frekuensi baru untuk esok hari. Anda telah dengan sengaja menciptakan gambar-gambar baru masa depan. Anda tidak pernah terlambat mengubah gambar-gambar ini. Yes, tidak ada kata terlambat. Oke guys, subtitle berikutnya adalah proses penuh daya dari perasaan syukur. Apa yang dapat Anda lakukan saat ini untuk mulai mengubah hidup? Hal pertama yang Anda mulai adalah membuat daftar hal-hal yang Anda syukuri. Ini akan memindahkan energi dan mulai memindahkan pikiran Anda. Jika sebelumnya Anda berfokus pada apa yang tidak Anda miliki, keluhan dan masalah Anda, sekarang Anda melangkah ke arah yang berbeda ketika Anda melakukan latihan ini. Anda mulai bersyukur untuk semua hal yang menyenangkan buat Anda. Jika Anda baru mengetahui bahwa perasaan syukur membawa seluruh pikiran dan lebih selaras dengan energi-energi kreatif dari semesta, renungkanlah dengan baik. Anda akan memahami bahwa hal itu memang benar. Yes, aku ngalamin itu guys. Karena syukur adalah kunci dari seluruh dari teori ini. Oke, teori ini kenapa menjadi penting untuk disampaikan? Ya, kadang-kadang kita itu benar-benar harus detailing banget bagaimana prosesnya, bagaimana cara kerjanya tentang hukum ini. Nah, ketika kita sudah paham, insya Allah kita
memahaminya, kemudian kita akan melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip benar ya. Oke, kita lanjut lagi. Syukur adalah jalan yang mutlak untuk mendatangkan lebih banyak kebaikan ke dalam hidup Anda. Barang siapa yang memiliki syukur, nah ini kan sudah jelas dalam Alkitab atau dalam Al-Quran sudah ada. Barang siapa yang memiliki syukur akan ditambahkan. Yang tidak memiliki syukur, nih dicatat, yang tidak memiliki syukur, yang ada pun akan diambilnya. Nah, sementara mungkin kurang lebih kalau dalam kutipan Al-Quran, siapa yang pandai bersyukur, maka aku akan tambah nikmatnya. Tapi ketika tidak pandai bersyukur, azabku sangat pedih. Kurang lebih begitu, mohon maaf apabila salah ya. Oke, lanjut. Ketika setiap pria mengetahui istri mereka menghargai hal-hal kecil yang mereka lakukan, apa tindakan mereka? Mereka ingin melakukan hal itu lagi. Ini semua soal penghargaan. Penghargaan akan menarik segalanya. Penghargaan menarik dukungan. Apapun yang kita pikirkan dan kita syukuri, kita akan mendapatkannya lagi. Bagi saya, syukur adalah suatu latihan yang penuh daya. Setiap pagi saya bangun dan berucap, terima kasih. Setiap pagi ketika kaki menyentuh lantai, terima kasih. Kemudian saya mulai memikirkan apa yang saya syukuri sambil menyikat gigi dan melakukan hal-hal yang biasa yang saya lakukan di pagi hari. Saya tidak hanya memikirkan sambil melakukan hal-hal rutin, tetapi saya juga mengungkapkan dan merasakan perasaan syukur itu. Saya tidak pernah lupa hari ketika kami merekam James Ray yang menceritakan latihan syukurnya yang penuh daya. Mulai hari itu saya menerapkan proses James dalam hidup saya. Setiap pagi saya tidak akan turun dari tempat tidur sebelum saya merasakan perasaan syukur akan hari yang baru ini dengan semua yang saya syukuri dalam hidup. Setelah itu saya baru turun dari ranjang guys. Ketika kaki menyentuh lantai yang satu, saya mengucapkan hatur nuhun, alhamdulillah, terima kasih. Dan ketika kedua kaki saya menyentuh di lantai, saya mengucapkan kembali terima kasih, hatur nuhun, alhamdulillah dengan perasaan yang bahagia. Bersama setiap langkah menuju kamar mandi, saya mengucapkan hatur nuhun, terima kasih. Saya terus mengucapkan dan merasakan thank you, terima kasih. Ketika mandi dan bersiap pada saat saya siap menghadapi hari, saya sudah ratusan kali mengucapkan kalimat hatur nuhun, terima kasih, alhamdulillah. Ketika saya melakukannya, saya menciptakan hari saya dengan semua yang terkandung di dalamnya. Saya menetapkan frekuensi saya untuk hari itu dan sengaja menyatakan seperti apa hari yang saya inginkan. Dan bukan sekedar terkantuk-kantuk, keluar dari tempat tidur dan membiarkan hari mengendalikan saya. Tidak ada cara yang lebih berdaya untuk memulai hari daripada cara ini. Anda adalah pencipta kehidupan Anda. So guys, mulailah dengan sengaja menciptakan hari Anda. Syukur adalah bagian mendasar dari ajaran-ajaran guru besar sepanjang sejarah. Dalam buku yang mengubah hidup saya, The Science of Getting Rich, ditulis oleh Wallace Wattles. Wallace Wattles di tahun 1910, syukur adalah bab yang terpanjang. Setiap guru yang ditokohkan dalam buku rahasia ini menggunakan syukur sebagai bagian dari hari mereka. Sebagian besar dari mereka memulai hari dengan pikiran dan perasaan syukur. Joe Sagerman, seorang pria yang luar biasa dan
wira swastawan yang sukses menonton film The Secret dan menghubungi saya. Ia memberitahu bahwa bagian yang paling disukainya adalah proses syukur. Dan penggunaan proses syukur ini telah menyumbang semua keberhasilannya dalam hidup. Meskipun Joe telah menarik banyak kesuksesan setiap hari, ia terus menggunakan rasa syukurnya untuk setiap hal kecil. Ketika ia mendapatkan tempat parkir, ia selalu mengucapkan dan merasa senang, kemudian mengatakan, "Terima kasih, hatur nuhun, alhamdulillah." Joe mengenal kekuatan syukur dan segala yang didatangkannya, sehingga syukur telah menjadi cara hidupnya. Melalui semua yang telah saya baca dan alami dalam hidup dengan menggunakan rahasia ini, kekuatan syukur lebih menonjol. Nih saya garis bawahi ya. Kekuatan syukur lebih menonjol dibandingkan dengan yang lain. Jika di dalam pengetahuan tentang rahasia ini Anda hanya melakukan satu hal saja, ya gunakanlah. Gunakanlah syukur sampai syukur menjadi the way your life. Sampai syukur itu menjadi mendarah daging dan menjadi cara hidup Anda. Itu guys, saya jamin, karena itu udah jelas dalam Al-Quran, dalam Alkitab. Kita tahu bahwa janji Tuhan itu pasti. Nah ini guys, syukur ini tuh menjadi kunci rahasia dari seluruh pemaparan, entah dari saya atau dari guru-guru besar yang lainnya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Begitu Anda mulai merasa berbeda terhadap apa yang sudah Anda miliki, Anda akan mulai menarik lebih banyak kebaikan dalam hidup. Anda dapat mensyukuri lebih banyak hal. Sebelum itu Anda melihat ke sekitar dan berkata, "Saya tidak memiliki mobil yang saya inginkan. Saya tidak memiliki rumah yang saya inginkan. Saya tidak memiliki kabogoh atau pacar yang saya inginkan. Saya tidak memiliki kesehatan yang saya inginkan. Aduh, gering-gering wae hirup teh." Wah, bahaya guys. Tapi kita tahu kan, kalimat yang barusan saya katakan itu sering banget ya. Kita sering dengar seperti itu. Dan mereka tidak menyadarinya. Jadi di buku ini dikatakan, wah, bahaya. Semua itu adalah hal yang tidak Anda inginkan. Berfokuslah pada apa yang sudah Anda miliki, yang Anda syukuri. Mungkin Anda memiliki mata untuk membaca kalimat ini, telinga untuk mendengarkan saya yang sedang membacakan buku ini, atau memiliki mata yang masih normal melihat video ini. Atau mungkin pakaian yang Anda miliki. Yes, mungkin Anda lebih ingin memiliki sesuatu yang lain dan mungkin Anda akan mendapatkannya dalam waktu yang tidak lama lagi. Jika Anda mulai merasa bersyukur untuk apa yang sudah Anda miliki. Syukur kunu eker. Jadi kalau bahasa Abah itu kurang lebih, tong bingung kunu acan, tong susah kunu eueuh, syukur kunu eker, kitu cu. Oke. Banyak orang yang menjalani hidup dengan cukup benar tetapi tetap miskin karena kurang bersyukur. Yes. Oke. Lanjut guys. Mustahil mendatangkan lebih banyak hal ke dalam hidup Anda jika Anda tidak merasa bersyukur dengan apa yang sudah Anda miliki. Kunaon? Why? Mengapa? Karena pikiran dan perasaan yang Anda pancarkan ketika Anda tidak merasa bersyukur adalah emosi-emosi negatif. Apakah itu seperti iri hati, kekesalan, ketidakpuasan, atau perasaan-perasaan tidak cukup?
cukup. Yes, semua itu tidak dapat mendatangkan apa yang Anda inginkan. Semua itu hanya dapat memantulkan apa yang tidak Anda inginkan. Emosi-emosi negatif itu menghambat hal-hal baik mendatangi Anda. Jika Anda menginginkan mobil baru tetapi tidak bersyukur dengan mobil yang sudah Anda miliki, itulah frekuensi dominan yang Anda pancarkan. So, mulai sekarang juga bersyukurlah untuk apapun yang sudah kita miliki. Ketika Anda mulai memikirkan hal-hal yang Anda syukuri dalam hidup, Anda akan takjub pada begitu banyak pikiran yang mendatangkan lebih banyak hal yang Anda syukuri. Ini pemaparan atau teori The Secret yang paling saya sukai, guys, tentang syukur. Oke, lanjut. Anda harus memulai dan hukum tarik-menarik akan menerima pikiran-pikiran syukur itu serta mendatangkan lebih banyak hal serupa kepada Anda. Anda akan mengunci frekuensi syukur dan semua kebaikan akan menjadi yours, akan menjadi milik Anda, guys. Bersyukur setiap hari adalah salah satu syarat untuk mendatangkan kekayaan. Oke, lanjut. Saya kira setiap orang mengalami saat-saat ketika mereka berkata, segalanya tidak berjalan dengan baik, atau segalanya berjalan amat buruk. Suatu saat ketika terjadi masalah dalam keluarga saya menemukan sebuah batu dan saya hanya duduk menggenggamnya. Saya mengambil batu itu, menyimpannya dalam saku dan berkata, setiap kali saya menyentuh batu ini, saya akan memikirkan sesuatu yang saya syukuri. Aduh, lalat, iklan, guys. Oke, lanjut ya. Jadi setiap pagi ketika bangun tidur, saya mengambilnya dari laci, memasukkannya ke dalam saku, dan saya memikirkan hal-hal yang saya syukuri. Di malam hari, apa yang saya lakukan? Saya mengosongkan isi saku dan batu itu ada lagi di sana. Saya telah mengalami pengalaman-pengalaman yang menakjubkan dengan ide ini. Seorang pria dari Afrika Selatan melihat saya menjatuhkan batunya, guys. Dan kemudian dia bertanya, naon eta, apa itu? Kemudian saya menjelaskan padanya dan dia mulai menyebutnya sebagai batu syukur. 2 minggu kemudian saya mendapat email darinya dari Afrika Selatan dan dia berkata, guys atau Kang, budak saya eker menjelang sakaratul maut gitu ya, atau putra saya sedang menjelang ajal karena penyakit yang jarang ada, sejenis penyakit peradangan hati. Kemudian yang dari Afrika itu bilang, Akang kintunlah batu eta ka dieu, bersediakah Anda mengirim 3 batu syukur kepada saya? Oke guys, sebenarnya itu hanya batu biasa yang saya temukan di jalanan. Jadi saya berkata, oh mohon mangga, tentu saja. Saya harus memastikan bahwa batu-batu ini sangat khusus. Jadi saya pergi ke sungai mengambil 3 batu yang tepatnya dan mengirimnya kepadanya melalui paket JN. Kemudian 4 atau 5 bulan kemudian saya mendapatkan email lagi darinya. Ia berkata, putra saya membaik, kemajuannya sangat pesat. Dan ia melanjutkan, tetapi Anda perlu tahu sesuatu. Kami telah menjual lebih dari 1000 batu masing-masing dengan seharga $10 guys, sebagai batu syukur. Dan kami mengumpulkan uang ini untuk dana sosial. Terima kasih banyak, hatur nuhun. Nah, jadi sangatlah penting untuk memiliki sikap bersyukur. Ilmuwan besar, Albert Einstein,
merevolusi cara kita memandang waktu, ruang, dan gravitasi. Dari latar belakang dan hidup awalnya yang miskin, mungkin Anda menganggap mustahil baginya untuk mencapai semua hal yang telah ia lakukan. Einstein banyak mengetahui rahasia ini, mengetahui pengetahuan ini, dan ia mengucapkan hatur nuhun, terima kasih, alhamdulillah. Ratusan kali guys, jadi bilang terima kasihnya itu ratusan kali setiap hari. Ya mungkin di versi Oke, gak saya lanjutkan. Oke, saya ulangi. Jadi Albert Einstein aja mengucapkan kalimat terima kasih ratusan kali setiap hari. Ia berterima kasih kepada semua ilmuwan besar yang telah mendahuluinya untuk sumbangan mereka yang telah membuatnya bisa belajar dan mencapai lebih banyak hal dalam karyanya, dan akhirnya menjadikan salah satu ilmuwan terbesar yang pernah hidup. Salah satu penggunaan yang paling penuh daya dari sikap syukur dapat digabungkan dalam proses penciptaan untuk memberi daya dorong turbo pada apa yang Anda inginkan. Maaf ya, lalat guys. Ini videonya nggak saya edit soalnya. Oke, lanjut. Seperti yang dinasihatkan oleh Bob Proctor dalam langkah pertama proses penciptaan adalah meminta, dimulai dengan menulis apa yang Anda inginkan. Mulailah setiap kalimat dengan saat ini saya sangat bahagia dan bersyukur karena isi sendiri ya selanjutnya. Ketika Anda mengucapkan syukur seakan-akan Anda sudah menerima apa yang Anda inginkan, Anda memancarkan sinyal yang sangat kuat kepada semesta. Sinyal itu mengatakan bahwa Anda sudah memilikinya karena saat ini Anda merasa bersyukur untuknya. Setiap pagi sebelum bangun dari tempat tidur, biasakan diri untuk merasakan perasaan-perasaan syukur terlebih dahulu untuk hari besar yang ada di hadapan Anda. Seakan-akan segala sesuatu sudah terjadi. Sejak saat saya menemukan pengetahuan ini, merumuskan visi untuk membagikan pengetahuan ini ke dunia, setiap hari saya bersyukur untuk film The Secret yang akan mendatangkan kegembiraan bagi dunia. Saya sama sekali tidak tahu bagaimana caranya membawa pengetahuan ini ke layar lebar, tetapi saya percaya bahwa kami akan menarik jalan ke arah itu. Saya tetap berfokus dan memelihara gambar hasil akhirnya. Saya merasakan syukur yang mendalam sebelumnya ketika keberadaan saya sudah menjadi seperti itu. Pintu air membuka dan semua keajaiban mengalir ke dalam hidup kami. Bagi tim The Secret dan saya sendiri, perasaan syukur yang mendalam terus berlangsung sampai hari ini. Yes, include me, termasuk saya. Thank you. Oke, lanjut. Kami telah menjadi tim yang menggemakan syukur di setiap saat, dan ini telah menjadi cara hidup kami. Keren guys. Udah berapa menit? 28 menit. Oke, akan saya bereskan video ini ya guys ya, biar tidak menjadi beban buat saya guys. Oke, subtitle berikutnya adalah proses penuh daya dari visualisasi. Nah, jadi tetap di sini ya. Cuma saya nggak baca di sini, soalnya kalau baca dari sini nanti wajah saya tertunduk dan saya tidak bisa melihat teman-teman, atau teman-teman lebih tepatnya tidak bisa melihat saya. Oke, lanjut ya. Proses penuh daya dari visualisasi. Visualisasi adalah sebuah proses yang telah diajarkan semua guru besar sepanjang zaman, serta guru besar yang masih hidup di masa kini. Dalam buku Charles Haanel, The Master Key System yang ditulis pada tahun 1912, ia memberikan latihan 24 minggu untuk menguasai visualisasi.
Yang lebih penting, Master Case System selengkapnya juga akan membantu Anda menjadi tuan dari pikiran-pikiran Anda. Alasan mengapa visualisasi ini begitu penuh daya adalah karena ketika Anda menciptakan gambar-gambar dalam benak yang memperlihatkan diri Anda memiliki apa yang Anda inginkan, Anda menghasilkan pikiran dan perasaan memilikinya saat ini juga. Sebenarnya, visualisasi adalah pikiran yang terfokus kuat-kuat pada gambar-gambar, dan ini menyebabkan timbulnya perasaan yang sama kuat. Ketika Anda melakukan visualisasi, Anda memancarkan frekuensi yang kuat ke semesta. Hukum tarik-menarik akan menerima sinyal yang kuat itu dan mengembalikan gambar-gambar itu kepada Anda, sama seperti yang Anda lihat dalam benak Anda. Yes, itu pun aku ngalamin, guys. Sumpah. Lanjut. Saya mengambil proses visualisasi dari program Apollo, dan selama tahun 1980-an dan 1990-an saya memasukkannya ke dalam program Olimpiade. Proses visualisasi ini disebut Geladi Resik Motor Visual. Ketika Anda memvisualisasikan, Anda mematerialisasikannya. Berikut ini adalah hal yang menarik tentang pikiran. Kami mengambil beberapa atlet Olimpiade dan meminta mereka mengalami peristiwa lomba dalam benak. Kemudian mereka dihubungkan dengan perangkat umpan balik yang canggih yang menakjubkan. Otot-otot yang sama diaktifkan dalam urutan yang sama ketika mereka berlari dalam lomba di benak maupun ketika mereka sungguh-sungguh berlari di lapangan lomba. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, bisa kejadian jika kianya. Nah, karena benak tidak dapat, nih, ini saya pelan-pelan ya. Karena benak tidak dapat membedakan apakah Anda sungguh-sungguh melakukannya atau Anda sedang latihan. Jika dalam benak Anda sudah berada di sana, secara fisik Anda akan pergi ke sana. Pikirkan tentang para penemu dan temuan mereka. Wright bersaudara, yes, dan pesawat terbang. George Eastman dan film. Thomas Edison dan lampu pijar. Alexander Graham Bell dan telepon. Satu-satunya cara segala sesuatu ditemukan atau diciptakan adalah karena seseorang melihat sebuah gambar di dalam benaknya. Ia melihatnya dengan jelas dan dengan memelihara gambar hasil akhir ikut dalam benaknya, semua daya dari semesta mendatangkan penemuan itu ke dunia. Yes, melalui dirinya. Orang-orang yang mengenal pengetahuan ini, mereka memiliki iman yang utuh pada yang tidak kasat mata atau pada yang gaib, guys, dan mengenal kekuatan di dalam diri mereka untuk mengikuti untuk mengungkit semesta dan mengkasat matakan penemuan itu. Jadi kalau bahasa lain itu adalah mendohirkan, guys. Nah, iman dan imajinasi mereka telah menjadi penyebab evolusi manusia, dan setiap hari kita memanen manfaat dari pikiran kreatif mereka. Mungkin Anda berpikir, saya tidak mempunyai otak seperti para penemu besar seperti itu. Mungkin Anda juga berpikir, mereka bisa membayangkan hal-hal itu, tetapi urang mah hese teu bisa samual mungkin gitu Mereka bisa membayangkan hal-hal itu, tetapi saya tidak bisa. Anda sangat jauh dari kebenaran, dan ketika Anda melanjutkan pengetahuan akan pengetahuan ini atau the secret ini, Anda akan belajar bahwa Anda bukan hanya memiliki otak seperti mereka, tetapi juga lebih besar lagi. Ketika Anda melakukan visualisasi, ketika Anda mendapatkan gambar itu bermain di dalam benak, selalu dan hanya pelihara hasil akhir. Berikut ini adalah sebagai contoh. Pandangi punggung tangan Anda sekarang juga. Yes, ini pegang.
Dilihat. Sungguh-sungguh pandangi punggung tangan Anda, warna kulitnya, kemudian urat-uratnya, noda-nodanya gitu ya, pembuluh darahnya, cincin, kuku, cermati semua guys. Nah, tepat sebelum memejamkan mata, lihatlah tangan itu. Jari-jari Anda menggenggam roda kemudi mobil baru Anda. Yes, jadi lihat tangan ini, hafalkan, kemudian sebelum memejamkan mata, ting. Itu bayangkan ceritanya lagi memegang setir mobil yang Anda impikan. Itu yang saya lakukan di tahun 2011-12 guys. Memang seperti orang gila sih ya. Awalnya sih seperti itu, tapi ternyata akhirnya memanifestasi, merealisasi. Oh, ternyata it's amazing. Wow, keren. Oke, lanjut guys. Ini semacam pengalaman holografis begitu nyata pada saat kini, sehingga Anda bahkan merasa seolah-olah tidak membutuhkan mobil baru karena rasanya sudah memilikinya. Nah, kata-kata ini tuh meringkas dengan tepat tempat yang ingin Anda capai ketika melakukan visualisasi. Ketika terasa seperti hentakan saat Anda membuka mata di dunia fisik, artinya visualisasi Anda telah menjadi nyata, tetapi keadaan itu, tempat itu, ruang itu memang nyata. Ini adalah ruang tempat segala sesuatu diciptakan, dan apa yang fisik hanyalah akibat dari ruang nyata dari semua ciptaan. Itulah sebabnya mengapa Anda merasa seolah-olah tidak membutuhkannya lagi, karena Anda telah masuk dan merasakan ruang penciptaan yang nyata melalui visualisasi Anda. Di ruang itu, Anda memiliki segala sesuatu pada saat kini. Ketika Anda merasakannya, Anda akan mengenalnya. Minum dulu guys. Iklan. Oke, next. Ini adalah perasaan yang sungguh-sungguh menciptakan ketertarikan, bukan hanya menciptakan gambar atau pikiran. Banyak orang berpikir, jika saya memikirkan pikiran yang positif atau jika saya memvisualisasikan apa yang saya inginkan, itu akan sudah cukup. Jika Anda melakukan hal itu tetapi tidak merasa berkelimpahan atau tidak merasa penuh cinta atau gembira, itu tidak menciptakan daya ketertarikan. Anda harus menempatkan diri dalam perasaan sungguh-sungguh berada di dalam mobil itu, bukan sekedar kalau saja saya dapat memiliki mobil itu atau sesuatu hari saya akan memiliki mobil itu. Nah, karena ada perasaan tertentu yang berkaitan dengan pernyataan seperti ini. Pernyataan ini bukan pernyataan masa kini, tetapi di masa depan. Jika Anda tetap berada di dalam perasaan seperti itu, pernyataan itu akan selalu tetap berada di masa depan. Yes, itu tidak mudah, tapi bisa dilatih guys. Kenapa saya bilang seperti itu? Yes, karena kadang-kadang kita melihat realita yang saat ini, kemudian kita juga melihat katakanlah penghasilan kita saat ini. Jadi kadang-kadang akhirnya kita mikir lagi, kayaknya nggak bisa ya, kan itu harganya mahal, kan itu mahal, dan itu pun yang saya alami dulu. Tapi ketika benar-benar seperti anak kecil, makanya dalam video-video sebelumnya mungkin sudah dibahas. Jadi berpura-puralah seperti seolah-olah sudah memilikinya. Memang akan terlihat seperti ya gitulah. Lanjut ya.
Sekarang perasaan dan penglihatan dalam benak itu akan mulai menjadi pintu terbukanya yang melaluinya daya semesta akan mewujudkannya. Saya tidak dapat mengatakan seperti apa daya ini. Yang saya ketahui adalah daya ini memang ada. Ini kutipan dari Alexander Graham Bell tahun 1847 sampai 1922. Guys, tugas kita bukanlah menemukan bagaimana caranya. Cara ini akan muncul dengan sendirinya dari komitmen dan keyakinan pada apa yang diinginkan. Cara adalah urusan semesta. Semesta selalu tahu cara tersingkat, tercepat, dan terharmonis di antara Anda dan impian Anda. Saya sebetulnya gatal pengen menceritakan pengalaman saya. Ini tentang yang ini ya, saya ulangi ya. Cara adalah urusan semesta. Semesta selalu tahu cara tersingkat, tercepat, dan terharmonis di antara Anda dan impian Anda. Keren lah pokoknya guys. Oke, lanjut ya. Ini baru sekedar teori saja. Bila Anda menyerahkannya kepada semesta, Anda akan terkejut dan dibingungkan dengan apa yang dikirim kepada Anda. Disinilah keajaiban terjadi. Para guru rahasia menyadari unsur-unsur yang Anda libatkan ketika melakukan visualisasi. Ketika Anda melihat gambar dalam benak dan merasakannya, Anda percaya bahwa Anda sudah memilikinya saat ini. Anda juga memasukkan unsur percaya dan iman pada semesta karena Anda berfokus pada hasil akhir dan mengalami perasaan dari hasil akhir itu tanpa memberi perhatian pada bagaimana hasil akhir itu akan mewujud. Gambar dalam benak Anda melihat hasil akhir itu sudah terjadi. Perasaan Anda melihat hasil akhir itu sudah terjadi. Benak dan seluruh keberadaan Anda melihatnya sebagai sudah terjadi. Itulah seni dari visualisasi. Jadi visualisasi itu kurang lebih bayangkan, rasakan saat ini. Jadi merasakannya saat ini. Jadi bayangkan kita itu sudah memilikinya saat ini. Gimana sih rasanya gitu lah. Seneng banget pastinya gitu. Nah itu yang diharapkan itu. Jadi dari visualisasi itu yang diharapkan itu adalah rasanya adalah rasa positif. Nah rasa positif itu berarti ya rasa bahagia, rasa senang, bukan rasa yang sebaliknya. Oke, lanjut guys. Anda ingin melakukannya setiap hari, tetapi ini tidak boleh menjadi beban. Yang sungguh-sungguh penting bagi keseluruhan dari pengetahuan ini adalah merasa baik atau senang. Anda ingin merasa disemangati seluruh proses ini. Anda ingin merasa bersemangat, bahagia, dan selaras. Setiap orang mempunyai daya untuk melakukan visualisasi. Perkenalkan, saya membuktikannya dalam sebuah gambar dapur. Untuk latihan ini, pertama-tama Anda harus mengeluarkan semua pikiran tentang dapur Anda dari benak. Jangan berpikir tentang dapur. Bersihkan gambar-gambar dapur Anda dari benak. Berikut lemarinya, lemari pendinginnya, oven, lantai, dan nuansa warnanya. Anda melihat gambar dapur Anda di dalam benak, bukan? Baiklah, artinya Anda sudah melakukan visualisasi barusan itu ya. Setiap orang melakukan visualisasi terlepas dari apakah dia mengetahuinya atau tidak. Visualisasi adalah rahasia besar dari kesuksesan. Ini adalah kutipan dari Genevieve B 1881-1960. Saya tidak bisa ngomongnya Oke, lanjut ya. Berikut ini adalah sebuah kiat untuk visualisasi yang diberikan Dr. John DeMartini dalam seminar-minar pengalaman terobosannya. John mengatakan bahwa jika Anda menciptakan gambar statis dalam benak, Anda bisa sulit menahan gambar itu. Jadi, ciptakan banyak gerakan dalam gambar Anda. Untuk menggambarkan hal ini, bayangkan kembali dapur Anda. Dan kali ini bayangkan diri Anda memasuki dapur itu.
bayangkan Anda masuk ke dapur, berjalan ke kulkas guys, kemudian menempatkan tangan pada pegangan lemari. Membuka pintunya, memandang ke dalam lemari dan menemukan sebotol air dingin. Raihlah botol itu Oke, diulang. Raihlah botol itu. Anda dapat merasakan dinginnya botol itu di tangan Anda, dan Anda menggunakan tangan lainnya untuk menutup pintu lemari. Sekarang karena Anda sudah memvisualisasikan dapur secara rinci diiringi gerakan, akan lebih mudah untuk melihat dan menahan gambar itu, bukan? Yes. Jadi maksudnya di sini itu lebih ke visualisasi itu kalau dianggap susah, jadi membayangkan apa gitu ya. Nah, kurang lebih itu adalah latihan. Bayangkan buka pintu kulkas, kemudian tangan kiri masuk, ambil botol air minum dingin guys, dingin, tutup lagi. Nah, jadi si gambar kulkas, pegangan pintunya itu beneran tergambar lebih lama di dalam benak. Oke, lanjut ya. Kita semua memiliki lebih banyak daya dan kemungkinan dari yang kita sadari, dan memvisualisasikan adalah salah satu dari daya yang sangat kuat. Wow, 46 menit guys. Oke, lanjut. Proses penuh daya dalam tindakan. Satu-satunya perbedaan antara orang yang hidup dengan cara ini, yang hidup di dalam keajaiban hidup, dan mereka yang tidak hidup dengan cara ini adalah mereka yang hidup di dalam keajaiban hidup memiliki kebiasaan. Mereka membiasakan diri menggunakan hukum tarik-menarik, dan keajaiban terjadi kemanapun mereka pergi karena mereka ingat untuk menggunakannya. Mereka menggunakannya sepanjang waktu, bukan hanya sekali peristiwa. Berikut ini adalah dua kisah nyata yang dengan jelas menunjukkan kekuatan hukum tarik-menarik dan cara kerja semesta. Kisah pertama adalah tentang seorang perempuan bernama Jenny yang membeli keping DVD The Secret dan menontonnya paling sedikit sekali sehari, sehingga ia dapat menyerap pesan-pesannya sampai ke dalam sel-sel tubuhnya. Ia sangat terkesan pada Bob Proctor, dan dia pikir akan sangat menyenangkan bila seandainya bertemu dengan Bob Proctor. Suatu pagi Jenny mengambil surat-suratnya, dan ia takjub menemukan tukang pos keliru mengantar surat-surat Bob Proctor ke alamatnya. Yang tidak Jenny ketahui adalah bahwa Bob Proctor tinggal hanya 4 blok dari rumahnya guys. Bukan hanya itu. Nomor rumah Jenny dengan nomor rumah Bob, ia segera mengantar surat ke alamat yang benar. Bisa Anda bayangkan guys, betapa senangnya ketika pintu dibuka dan Bob Proctor berdiri di depannya. Bob jarang ada di rumah karena ia memang mengajar keliling di dunia, tetapi semesta hanya mengenal waktu yang paling tepat. Dari pikiran Jenny inilah keinginannya itu bertemu dengan Bob Proctor akhirnya ketemu. Hukum tarik-menarik menggerakkan orang, situasi, dan peristiwa. Ini harus diingat guys secara teori ya. Apapun yang kita inginkan, kita akan ada yang namanya situasi, peristiwa, atau orang yang akan menghubungkan dengan apapun yang kita inginkan. Nah, jadi sehingga keinginan itu mewujud atau terjadi. Oke, kemudian kisah yang kedua. Kisah kedua melibatkan seorang anak lelaki berusia 10 tahun bernama Colin yang telah menonton dan menyukai film The Secret. Oke, sebelum saya lanjutkan, barangkali teman-teman yang nonton video ini bertanya-tanya, film The Secret itu apa sih gitu ya? Filmnya kayak gimana? Nah, itu juga menjadi pertanyaan waktu pertama saya baca buku ini. Saya penasaran film The Secret itu seperti apa gitu ya. Kemudian hingga akhirnya saya beli. Jadi ya guys, film The Secret itu sebetulnya isinya adalah seluruh subtitle
yang saya bacakan dari awal sampai sekarang. Bedanya adalah kalau film The Secret, jadi si voice overnya itu kemudian ada visual-visual yang menggambarkan apa yang diceritakan. Nah, bedanya dengan versi saya membacakan buku The Secret, tapi ya backgroundnya ya hanya ini aja. Nggak ada misalkan ketika ada menceritakan tentang jin Aladin kemudian divisualisasikan dalam bentuk video Aladin. Nah, kalau di saya nggak ada ya, karena saya tidak mengambil video-video itu. Nah, jadi kurang lebih itu. Jadi kalau teman-teman bertanya film The Secret itu seperti apa sih isinya? Isinya ya adalah kalimat-kalimat yang saya sedang bacakan ini. Jadi dari awal itu semuanya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, diulang dari si Colin ya. Jadi si Colin ini telah menonton dan menyukai film The Secret. Keluarga Colin melakukan kunjungan selama seminggu ke Disney World. Dan pada hari pertama mereka mengalami antrean panjang di sana. Jadi malam itu sebelum Colin bobo, ia berpikir, besok saya ingin menaiki kereta luncur tanpa harus mengantri. Pagi berikutnya Colin dan keluarganya berada di gerbang Epcot Center ketika pusat hiburan itu dibuka. Dan seorang anggota staf Disney mendekat dan menanyakan apakah mereka bersedia menjadi keluarga pertama Epcot untuk hari itu. Sebagai keluarga pertama mereka akan diberi status VIP, Very Important People, pendamping khusus dari anggota staf dan tiket masuk langsung untuk setiap permainan di Epcot. Ini lebih dari yang diminta si Colin. Pagi itu ada ratusan keluarga yang menunggu memasuki Epcot, tetapi Colin sama sekali tidak ragu mengapa keluarganya lah yang terpilih sebagai keluarga pertama. Ia tahu karena ia telah menggunakan pengetahuan ini, hukum tarik-menarik. Bayangkan pada usia 10 tahun ia telah mengenal bahwa kekuatan untuk menggerakkan dunia ada di your hand, ada di tangan Anda, guys. Tidak ada yang dapat mencegah gambar Anda mewujud menjadi kenyataan kecuali kekuatan yang sama yang melahirkan gambar itu, yaitu diri Anda sendiri. Oke guys, dikit lagi guys. Suara saya hampir serak-serak basah. Oke, orang-orang mempercayainya sebentar. Orang-orang percayanya itu sebentar, dan mereka sungguh-sungguh menguasainya. Mereka berkata, saya terilhami, saya menonton program ini dan saya akan mengubah hidup saya. Tetapi hasilnya tidak muncul. Sebenarnya di bawah permukaan ia sudah siap untuk menerobos, tetapi orang hanya akan melihat hasil di permukaan dan berkata, program ini tidak mempan. Dan tebaklah, semesta berkata, permintaanmu adalah tugasku. Dan semesta pun menghilang. Ketika Anda membiarkan pikiran keraguan memasuki benak, hukum tarik-menarik segera membariskan sederetan pikiran keraguan. Pada saat pikiran keraguan muncul, segeralah lepaskan. Biarkan pikiran itu pergi, ganti dengan, saya tahu, saya sedang menerimanya sekarang, dan rasakan. Setelah mengetahui hukum tarik-menarik, saya ingin menerapkannya dan melihat apa yang akan terjadi. Pada tahun 1995, saya mulai menciptakan sesuatu yang disebut papan visi. Tempat saya memilih sesuatu yang ingin saya capai, atau sesuatu yang ingin saya tarik, misalnya sebuah mobil atau pasangan hidup impian, dan menempatkan gambar yang saya inginkan pada papan ini. Setiap hari saya akan duduk di kantor dan memandangi papan ini, serta mulai memvisualisasikan. Saat sungguh-sungguh memasuki keadaan seolah-olah saya sudah memiliki apa yang saya inginkan itu. Saat itu saya sedang bersiap untuk pindah.
kami telah menyingkirkan semua perabotan dan semua kotak ke gudang. Dan saya sudah 3 kali pindah dalam jangka waktu 5 tahun. Dan akhirnya saya tiba di California dan membeli rumah, merenovasinya selama 1 tahun, kemudian mendatangkan semua barang dari rumah sebelumnya yang telah saya tempati selama 5 tahun. Suatu pagi, putra saya Kenan memasuki kantor dan salah satu kotak yang tertutup rapat selama 5 tahun berada di pintu kantor. Ia bertanya, Di, ya Bapak, apa yang ada di dalam kotak itu? dan saya berkata, nah, itu adalah papan PC saya, papan PC ayah. Ia melanjutkan bertanya. Ya, apa sih papan PC itu? Kemudian saya jawab, disitulah merekat semua tujuan ayah. Disitulah semua mimpi-mimpi ayah disimpan. Saya mengguntingnya dan merekatkannya sebagai sesuatu yang saya ingin capai dalam hidup. Tentu saja pada usia 5,5 tahun ia tidak mengerti. Jadi saya berkata, "Nak, biar ayah tunjukkan ya, ini akan lebih mudah." Kemudian saya membuka kotak dan pada sebuah papan PC terdapat gambar sebuah rumah yang saya visualisasikan 5 tahun yang lalu. Yang mengejutkan adalah kami tinggal di rumah itu. Bukan rumah sembarangan, saya sungguh-sungguh membeli rumah impian saya, merenovasinya, dan saya bahkan tidak mengetahuinya. Saya memandangi gambar rumah itu dan saya mulai menangis karena begitu takjub. Kemudian anak saya, Kenan, bertanya, Ya, kenapa nangis? "Nak, akhirnya ayah mengerti bagaimana hukum tarik-menarik bekerja. Akhirnya ayah mengerti kekuatan visualisasi. Akhirnya ayah mengerti segala sesuatu yang telah ayah baca, segala sesuatu yang telah ayah kerjakan selama hidup. Bagaimana ayah telah membangun perusahaan-perusahaan, ayah juga bekerja untuk rumah ayah, dan ayah telah membeli rumah impian, tetapi tidak menyadarinya." Cerita yang keren, guys. Imajinasi adalah segalanya. Imajinasi adalah gambar pendahulu dari peristiwa hidup yang menjelang. Albert Einstein, 1879-1955. Guys, melalui papan PC, Anda bisa membiarkan imajinasi mengembara sejauh mungkin dan pasanglah gambar dari segala yang Anda inginkan serta gambar-gambar kehidupan yang Anda inginkan. Pastikan Anda menempatkan papan PC di tempat Anda dapat melihatnya setiap hari seperti yang dilakukan John Ashraf. Rasakan perasaan-perasaan memiliki semua itu. Ketika Anda menerima hal-hal yang Anda inginkan dan merasakan perasaan syukur karena menerimanya, Anda dapat melepas dan mengganti gambar-gambar itu dengan gambar yang baru. Tidak berlaku untuk yang sudah punya istri, kemudian istri yang baru dapat diganti dengan gambar perempuan lain. Teret. Oke guys, lanjut. Ini adalah cara yang bagus untuk memperkenalkan hukum tarik-menarik kepada anak-anak kita atau kepada teman-teman kita atau keluarga kita. Saya harap pembuatan papan PC ini mengilhami orang tua dan guru di seluruh dunia. Seseorang di forum situs web The Secret memasang gambar DVD The Secret pada papan PC-nya. Ia pernah nonton DVD ini tetapi tidak pernah memilikinya sendiri. 2 hari setelah ia menciptakan papan visinya, saya merasa terilhami untuk memasang pengumuman pada forum The Secret yang membagikan DVD The Secret secara gratis kepada seluruh orang pertama yang memesannya. Ia adalah salah satu dari 10 orang tersebut. Ia menerima keping DVD The Secret.
2 hari setelah menempatkan gambarnya pada papan PC-nya. Terlepas dari apakah itu keping DPD atau sebuah rumah, kegembiraan dalam menciptakan dan menerimanya sungguh luar biasa. Sebuah contoh dari kekuatan visualisasi datang dari pengalaman ibu saya dalam membeli rumah. Selain ibu, ada beberapa orang lain yang telah menawar rumah itu. Ibu memutuskan untuk menggunakan rahasia ini untuk memiliki rumah itu. Ia duduk dan berulang-ulang menulis namanya dalam alamat barunya. Ia terus melakukannya sampai ia merasa seakan-akan itu sudah menjadi alamatnya. Kemudian ia membayangkan menempatkan perabot di dalam rumah baru itu. Dalam waktu beberapa jam setelah melakukan hal ini, ia menerima telepon yang mengabarkan bahwa penawarannya telah diterima. Ia sangat gembira, tetapi sebenarnya tidak mengejutkan baginya karena ia tahu bahwa rumah itu miliknya. Luar biasa. Oke guys, putuskan apa yang Anda inginkan. Yakini Anda bisa memilikinya. Yakini Anda berhak mendapatkannya dan yakini bahwa ini tidak mustahil bagi Anda. Kemudian setiap hari pejamkan mata beberapa menit. Close your eye. Visualisasi Anda memiliki apa yang Anda inginkan tersebut. Rasakan perasaan-perasaan sudah memilikinya. Keluarlah dari imajinasi itu, lalu fokuskan pada, saya ulangi, lalu fokuskan diri pada apa yang sudah Anda syukuri dan sungguh-sungguh menikmatinya. Kemudian jalani hari Anda dan lepaskan semuanya kepada semesta dan percaya bahwa semesta akan menemukan cara untuk mewujudkannya. Yes, akhirnya selesai juga guys. Sekarang masuk ke ringkasan rahasia. Harapan adalah daya tarik yang kuat. Harapkan hal-hal yang Anda inginkan dan jangan mengharapkan hal-hal yang tidak Anda inginkan. Poin berikutnya, syukur adalah proses yang sangat kuat untuk mengalihkan energi dan mendatangkan lebih banyak hal yang Anda inginkan ke dalam hidup. Bersyukurlah untuk apa yang sudah Anda miliki. Anda akan menarik lebih banyak kebaikan kepada Anda. Poin berikutnya, terlebih dahulu berterima kasih untuk apa yang Anda inginkan, karena akan memberi daya dorong turbo pada hasrat Anda dan mengirim sinyal yang lebih kuat ke semesta. Visualisasi adalah proses penciptaan gambar-gambar tentang diri Anda yang sedang menikmati apa yang Anda inginkan di dalam benak. Ketika Anda melakukan visualisasi, Anda membangun pikiran dan perasaan yang kuat tentang keadaan sudah memiliki apa yang Anda minta pada saat ini juga. Kemudian, hukum tarik-menarik akan mengembalikan realitas itu kepada Anda, persis seperti apa yang Anda lihat di dalam benak. Untuk menggunakan hukum tarik-menarik, bagi kepentingan Anda, jadikanlah hukum ini sebagai kebiasaan dan cara hidup Anda, bukan peristiwa satu kali saja. Pada akhir setiap hari sebelum Anda tidur, ingat kembali peristiwa pada hari itu. Untuk setiap peristiwa atau saat yang tidak sejalan dengan keinginan Anda, putarlah kembali peristiwa itu dalam benak selaras dengan keinginan Anda. Oke guys, file 2 telah selesai. File selanjutnya, file 3 berisi rahasia uang, kemudian ada rahasia relasi dan rahasia kesehatan. Oke, 1 jam lebih guys. Alhamdulillah sudah beres untuk file yang kedua dari buku ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Bukan tidak berkenan sih, lebih tepatnya tidak enak didengar gitu ya. Saya mohon maaf sekali karena saya bukan seorang voice over. Saya hanya latihan sesekali gitu ya. Ya pokoknya gitulah. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Saya berharap mudah-mudahan apa yang saya bacakan ini, yang saya sharekan ini bisa memberikan impact yang sangat positif, yang baik demi perubahan
teman-teman semuanya seperti yang pernah saya alami. Oke, terima kasih. Saya DJ, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.